Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rizkia Aziz, NIM 20 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan layanan bimbingan konseling bagi siswa. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan merupakan bantuan yang integral dari pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah proses dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing individu untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sedangkan konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Program bimbingan di sekolah pada dasarnya memberikan bantuan kepada anak didik untuk berpikir mengenai pilihan-pilihan dan penyelesaian yang penting dan yang akan dihadapi dalam tahap hidup di mana seseorang dapat membuat persiapan yang secukupnya. Pertama, tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkenalkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Kedua, fungsi layanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Dimaksud untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Dimaksud untuk memberikan pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Dimaksud untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa yang dianggap berada dalam kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Dimaksud untuk memelihara segala sesuatu positif yang ada pada diri siswa, baik pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Dimaksud untuk mengembangkan diri siswa sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Dimaksud untuk membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah dan madrasah bagi siswa. Yang ketujuh yaitu fungsi pengembangan. Dimaksud untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang keempat yaitu fungsi advokasi. Dimaksud untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, peran layanan bimbingan konseling. Peran bimbingan dan konseling di dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Pendidikan bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana semuanya itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi, sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam menyukseskan dunia pendidikan yang lebih baik,
Untuk menciptakan semua hal itu, tentu dalam pelaksanaan layanan tersebut harus memiliki sistem manajemen yang baik. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai pengenalan layanan bimbingan konseling bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.